Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, halo anak-anak semua. Sudah siap untuk menerima materi hari ini? Ya, kita mulai ya. Kalau sudah kita mulai, berarti suaranya tidak ada lagi. Nah, ulangi lagi salamnya karena masih kurang terdengar tadi suara jawab salamnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain. Amma ba'du. Pertama dan utama sekali, marilah kita panjatkan puji dan syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat hidup, nikmat sehat dan kesempatan sehingga kita dapat berkumpul di aula yang kita cintai ini. Salawat beriring salam tak lupa kita sampaikan kepada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali. Baiklah Anda semua, hari ini tiba giliran pada diriku untuk menyampaikan materi tentang bela negara dengan judul Sejarah PDRI Safruddin Prawira Negara. Bisa kita mulai? Tapi masih ada terdengar suaranya. Jadi materi kita tentang bela negara dengan judul Sejarah PDRI Safruddin Prawira Negara. Nah, melihat materi ini, konsep kita itu adalah bela negara. Kira-kira dalam pengetahuan Ananda, apa sih kira-kira arti dari bela negara itu? Silakan Ananda. Dalam pengetahuan Ananda, dalam pikiran Ananda sekarang ini, kira-kira apa yang ada dalam konsep kepala Anda? Apa itu bela negara? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Ada? Dari sekian banyak anak-anak ibu, laki-laki maupun perempuan, tidak ada satupun yang bisa menjelaskan apa itu bela negara. Dengan bahasanya sendiri bisa menjelaskan? Ya Agus, apa itu bela negara Agus? Jadi bela negara itu, konsep bela negara itu artinya suatu sikap yang ditunjukkan oleh seseorang individu atau suatu kelompok atau seluruh komponen suatu negara dalam mempertahankan eksistensi suatu negara tersebut. Nah, ini ditunjukkan dengan adanya pembentukan PDRI. Sudah belajar tentang materi PDRI? Sudah? Sudah. Apa itu PDRI?
Apa singkatan dari PDRI? Dia ada lagi satu lagi istilah yang hampir bersamaan nantinya ya dalam suatu peristiwa sejarah yang terjadi di Indonesia. Satu lagi itu adalah PRRI. Nah, sekarang yang kita bahas itu adalah PDRI. Apa itu PDRI? Perang Dunia. Siapa? Silakan Yuanda. Iya, 100 buat Yuanda. Bu Mega, silakan dikasih hadiahnya. Dikasih hadiahnya nanti Bu Mega. Jadi PDRI itu adalah pemerintahan atau suatu sistem pemerintahan yang dijalankan di Indonesia mulai dari tanggal 22 Desember sampai 13 Juli 1949. 22 Desember 1948 sampai 13 Juli 1949. Ini adalah sebuah pemerintahan alternatif karena pemerintahan pusat Indonesia di Yogyakarta itu dikuasai oleh Belanda dalam agresi militer Belanda kedua. Jadi PDRI ini merupakan serangkaian peristiwa sejarah dalam sejarah Indonesia dalam kurun waktu 45 sampai 49. Fase ini disebut dengan fase masa mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Jadi kita saksikan bersama-sama dulu bagaimana proklamasi Indonesia diproklamirkan oleh Soekarno-Hatta. Silakan Anda simak. Kita nonton video sebentar. Proklamasi Tahun Bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara bersama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Nah, itu sekilas video tentang proklamasi kemerdekaan yang dibacakan oleh Presiden Indonesia yang pertama, Insinyur Soekarno dan Hatta. Dan sebenarnya tadi ada gambarnya, tetapi ternyata ada kesalahan teknisnya Pak Ahmad. Gambarnya tidak keluar, hanya suaranya yang keluar. Enggak apa-apa. Yang malunya kata Pak Ahmad. Jadi setelah Indonesia merdeka, perjuangan Indonesia itu tidak terhenti sampai di sana. Artinya setelah proklamasi dibacakan oleh Soekarno-Hatta, perjuangan bangsa Indonesia tidak terhenti sampai di situ. Karena salah satu makna dari proklamasi itu adalah bahwa proklamasi itu adalah suatu pernyataan sikap dari bangsa Indonesia bahwa bangsa Indonesia telah terlepas dari belenggu penjajahan, dan proklamasi merupakan tonggak awal bangsa Indonesia dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Kenapa ini Ibu sampaikan seperti ini? Merupakan tonggak awal perjuangan bangsa Indonesia dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia, karena setelah kita merdeka, ternyata Belanda tidak mengakui kemerdekaan Indonesia. Ya, kita merdeka tanggal 17 Agustus. Tetapi ternyata kemerdekaan kita
tanggal 17 Agustus 1945 itu tidak diakui oleh bangsa Belanda. Karena setelah berakhirnya Perang Dunia Kedua 1945, dengan kalahnya Jepang dalam Perang Dunia Kedua itu dari pasukan sekutu tanggal 15 Agustus 1945, otomatis secara hukum internasional Belanda tentunya menerima kembali wilayah jajahannya yang direbut oleh Jepang selama masa Perang Dunia Kedua tersebut. Tetapi ketika Belanda datang ke Indonesia dengan membonceng tentara sekutu, ternyata Belanda tidak mengira Indonesia telah memproklamirkan kemerdekaannya. Nah, ini suatu contoh bagi kita sebagai generasi muda bahwa proklamasi kemerdekaan kita itu sebenarnya kita belum merdeka tanggal 17, karena tokoh tua seperti Soekarno Hatta menginginkan kemerdekaan kita itu diserahkan oleh Jepang. Tetapi karena adanya dorongan dari kaum muda, golongan muda, maka proklamasi kemerdekaan kita itu dapat terlaksana tanggal 17. Karena golongan muda bertekad bahwa kemerdekaan Indonesia itu bukanlah hadiah dari Jepang, tetapi adalah kemerdekaan Indonesia itu adalah atas usaha bangsa Indonesia sendiri. Nah, jadi Indonesia secara geografis kan berada di daerah Asia Tenggara. Sebagian besar, hampir semuanya daerah Asia Tenggara itu jatuh ke tangan bangsa Barat atau dijajah oleh bangsa Barat, termasuk Indonesia. Nah, yang menjajah Indonesia itu bangsa Barat, kemudian digantikan oleh bangsa Jepang. Namun terdapat perbedaan antara Indonesia dengan kebanyakan negara-negara di Asia Tenggara, yaitu soal kemerdekaan. Yang mana kemerdekaan Indonesia itu bukanlah pemberian dari penjajah seperti kebanyakan dari negara-negara di Asia Tenggara lainnya. Contohnya misalnya Malaysia, Singapura yang diberi kemerdekaan oleh Inggris. Nah, kita sebagai generasi muda tentu saja dapat berbangga bahwa kemerdekaan kita raih tanggal 17 Agustus itu merupakan hasil jerih payah, hasil usaha bangsa Indonesia, bukan hadiah dari Jepang. Nah, ini bukti, ini ada gambaran terjadinya agresi militer Belanda di Indonesia. Nah, agresi militer atau aksi polisioner yang dilancarkan oleh Belanda di Indonesia setelah Indonesia merdeka ini menunjukkan bahwa Belanda menginginkan untuk kembali berkuasa di Indonesia. Kalau kita lirik sejarah ke belakang, kira-kira bangsa Belanda itu menjajah Indonesia berapa lama? 3,5 tahun. 3,5 abad. Jadi yang dijajah itu adalah wilayah-wilayah Nusantara Indonesia. Dan selama begitu lama dia menjajah Indonesia, begitu banyak keuntungan yang diperoleh oleh Belanda dari imperialismenya di Indonesia, sehingga ini menyebabkan Belanda tidak mau melepaskan Indonesia. Nah, walaupun Indonesia sudah merdeka, Belanda tidak mengakui. Bukti Belanda tidak mengakui itu dia melakukan agresi militer Belanda. Agresi militer Belanda pertama itu tanggal 21 Juli 1945 sampai 5 Agustus 1947. Padahal bangsa Indonesia, pemerintah Indonesia sudah mau duduk berunding ya dengan Belanda, sehingga tercipta perundingan Linggarjati, kan itu ceritanya. Tetapi Linggarjati dikhianati oleh Belanda dengan melancarkan agresi militer
Belanda pertama. Kemudian Belanda setelah agresi militer Belanda pertama, masalah Indonesia Belanda kemudian diketahui oleh dunia internasional. PBB dalam hal ini membentuk suatu komisi khusus yang bernama KTN. Diadakan lagi perjanjian dengan Belanda, antara Indonesia dan Belanda, sehingga tercipta lagi perjanjian Renville. Kemudian Renville juga dikhianati oleh Belanda. Tanggal 19 Desember 1948 kembali Belanda tidak mengakui hasil perundingan Renville, sehingga dilancarkan agresi militer Belanda kedua. Nah, tanggal inilah nanti di masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono tahun 2006, pemerintah SBY menetapkan tanggal 19 Desember itu sebagai Hari Bela Negara. Jadi Hari Bela Negara itu merujuk pada peristiwa agresi militer Belanda kedua. Nah, untuk lebih menariknya silakan Anda saksikan. Silakan Anda saksikan bersama-sama. Para pemuda adalah orang-orang yang dicurigai, ditahan, dan bahkan ada yang ditembak. Bung Karno dan Bung Hatta serta pemimpin lainnya ditangkap Belanda. Pemerintahan darurat segera menjalankan tugasnya di bawah pimpinan Sabtu dan Prawilan Negara. Mereka membawa pemimpin Indonesia mengingatkan semuanya pada masa-masa lalu. Silakan disimak ya, nanti ada pertanyaan, nanti yang harus Anda jawab. Dan lain-lainnya dibuat kebangsaan. Ayo bicara bersama, mengingatkan kembali masa-masa ketika saat pembuangan eksekusi dan parlemen untuk harta. Pesawat yang membawa Soekarno-Hatta dan rombongan para pejabat negara lainnya yang dibuang di Batam. Karno mengirim telegram kepada Mr. Syafruddin Prawilan Negara di Bukit Tinggi untuk menjalankan roda pemerintahan Republik Indonesia sementara dipimpin oleh Mr. Syafruddin Prawilan Negara dengan penuh asa.
dan lain-lain berjalan dengan baik meski dijaga ketat oleh pihak Belanda. Walaupun ungkapan serta para pemimpin lain dibuang terbakar, namun semangat para pejuang tidaklah melemah. Demikian juga para pejuang di Sumatera ini. Mereka selalu bergerak untuk mengantisipasi setiap gerakan pasukan Belanda, memasang panduan sejarah di tempat-tempat yang akan dilalui pasukan Belanda. Konvoi pasukan berjalan sangat berhati-hati, di mana banyak radio darat yang dipasang oleh para pejuang, juga penembak-penembak dari balik pohon yang sewaktu-waktu mengakibatkan jatuhnya korban. Dalam pembicaraan yang bicara sehingga menyebabkan banyak pengusuhan di kedua belah pihak. Kondisi para pejuang bergerilya ya, keluar dan masuk hutan melalui jalan utara Belanda. Hutan-hutan untuk mengadakan pertahanan dan perlawanan terhadap tentara Belanda. Secara bergerilya, para pejuang di bawah pimpinan pemerintahan darurat di Bukit Tinggi mengadakan perlawanan tentara Belanda. Kontak senjata yang mengakibatkan porak-porandan pasukan Belanda. Para pejuang melawan diri dan Belanda tidak terkecuali pada barat, utara, dan lain-lain. Yang menjadi saja, Belanda bergerak kantong-kantong pertahanan para pejuang sehingga terjadi pertempuran yang sengit. Beberapa pejuang yang berhasil ditangkap selanjutnya dieksekusi mati. Banyak para pejuang yang berusia muda Nah, saksikan itu bagaimana perlakuan Belanda terhadap para pejuang kita. Mereka gugur dalam mempertahankan NKRI agar tetap berdiri. Kondisi ini. Para pejuang dalam menjalankan aksinya, jembatan vital yang akan dilalui pasukan Belanda dihancurkan untuk menghambat meluasnya operasi militer Belanda ke berbagai penjuru di Sumatera ini. Dengan hancurnya jembatan-jembatan, maka pasukan Belanda dalam menjalankan operasinya dengan berbagai logistik dan perlengkapan tempurnya, jalan melalui tali-tali sehingga memakan waktu yang cukup panjang. Di beberapa front di Sumatera ini, seperti di Aceh, di bawah pimpinan Kolonel Hidayat, Kolonel Kamilahan dan lain-lain di Sumatera Utara, Sumatera Barat dipimpin Kolonel Ahmad Hussein, Sumatera Selatan dan sektor perairan sungai dan laut dipimpin oleh Kapten John Lee. Sejak datangnya tentara sekutu hingga kedatangan tentara Belanda yang ingin melanjutkan penjajahannya di bumi Indonesia ini, terdapat perlawanan dari para pejuang. Sering terjadi pertempuran-pertempuran yang mengakibatkan kerugian di kedua pihak, baik harta benda maupun nyawa yang tidak sedikit jumlahnya.
pasukan Belanda ini menyeberangkan berbagai alat transportasi guna menunjang operasi yang dilakukan dalam agresi di sekitar Sumatera Barat. Yang terdiri dari pasukan TNI membuat jembatan baru lagi. Walaupun nantinya dihancurkan lagi oleh para pejuang kita. Belanda dengan sekuat tenaga untuk menguasai Sumatera ini karena Sumatera banyak kepentingan di sini, di mana berbagai perkebunan yang telah pernah diusahakan, di antaranya seperti kelapa sawit, karet, coklat, dan lain-lainnya, juga minyak bumi dan kekayaan sumber mineral lainnya. Pemerintah darurat dalam menjalankan tugasnya mengadakan kontak-kontak dengan luar negeri, terutama New Delhi. Begitupun koordinasi dengan pasukan kita di sekitar Yogyakarta dilakukan terus-menerus melalui pemancar darurat. Dunia luar mengetahui bahwa biarpun Yogyakarta telah jatuh ke tangan Belanda, namun pemerintahan Republik masih ada. Juga berkat upaya Mr. Sudarsono dan Mr. A.A. Maranis di luar negeri. Para pejuang berusaha akan meledakkan kembali jembatan yang baru siap dibangun oleh para militer Belanda. Sungai-sungai di Sumatera adalah sebagai urat nadi bagi para pejuang untuk melawan Belanda, seperti di Kuala Simpang, Langsa, dan sebagainya. Suatu wilayah di Padang Sidempuan yang porak-poranda akibat pertempuran antara para pejuang dan tentara Belanda. Tentara boneka yang didirikan tentara Belanda dan Amerika sedang dilatih untuk mengubah para pejuang kita. Untuk mengubah wajibnya rakyat Amerika yang bersimpati atas perjuangan kemerdekaan Indonesia, pemerintah Belanda mengundang beberapa wartawan Amerika yang terkenal seperti Richard Booker untuk mengunjungi Indonesia dan melihat langsung kemenangan Belanda atas apa yang dinamakan Republik Indonesia, terutama pemimpin-pemimpin yang telah ditahan.
Setelah mereka berkeliling Indonesia, akhirnya menuju kembali ke Bangka untuk berwawancara dengan Bung Karno dan Bung Hatta. Namun, kedua tokoh bersama pergi menolak wawancara. Pada awal Januari 1949, Perdana Menteri Nasir berpesan kepada pemimpin-pemimpin Asia untuk rapat di Bali guna membantu perjuangan kemerdekaan Indonesia. Karena 2 minggu sebelumnya, dengan kekerasan Belanda melakukan aksi militer kedua untuk menjaga kembali Indonesia. Hasil dari konferensi ini adalah menuntut aksi militer Belanda yang berebut kekuasaan secara paksa dengan senjata, memboikot kapal laut serta pesawat terbang Belanda untuk mendarat di negara-negara yang ikut konferensi ini. Bahkan India, Pakistan, dan Syria melarang pesawat terbang Belanda untuk terbang di atas wilayahnya, sehingga KLM terpaksa mendarat di Pulau Ibu Asia milik Inggris untuk terbang ke Indonesia. Pemboikotan pesawat Belanda ini merupakan kemenangan diplomasi Indonesia setelah berhasil menyaksikan dunia luar bahwa Republik Indonesia masih ada, walaupun Belanda menuju kota besar, tetapi di luar kota masih tetap dikuasai oleh kenegaraan Indonesia. Setelah perbulan mereka ditangkap, akhirnya mereka didapatkan atas desakan Dewan Keamanan PBB dan Kofi Dunia yang menolak tindakan tanpa kritik Belanda di Indonesia. Hal ini melakukan persetujuan Rum Pampola. Dengan terbebasnya para pemimpin Indonesia, rakyat bangsa menyambut kemudian. Bung Karno dan Bung Hatta disambut masyarakat bangsa dari jalan-jalan hingga ke lapangan sekolah. Motif pertama, begitu cinta rakyat terhadap pemimpinnya yang telah melepaskan berlindung kita. Begitupun setelah tiba di Yogyakarta pada tanggal 6 Juni 1949, pasukan rakyat ditunjuk jalan dari lapangan terbang hingga ke tempat pembuatan Bung Karno dan Bung Hatta. 10 Juli 1949, Panglima Besar Jenderal Sudirman masuk ke kota Yogyakarta setelah beberapa lama berkumpul. Kedatangan kami menandai pertemuan kembali antara Bung Karno dan Minister Suatu Karya Negara di Yogyakarta. Pada tanggal 19 sampai dengan 22 Juni 1949 di Yogyakarta dan tanggal 31 Juni hingga Agustus 1949 di Jakarta dilangsungkan konferensi antar Indonesia yang diikuti oleh wakil-wakil Republik Indonesia dan wakil-wakil negara bagian yang dibentuk Tamil. Kalau hasil keputusan konferensi antar Indonesia adalah negara Indonesia Serikat akan dinamakan Republik Indonesia Serikat, bendera kebangsaan Merah Putih, lagu kebangsaan Indonesia Raya, bahasa nasional ialah bahasa Indonesia, hari nasional ialah tanggal 17 Agustus. Di bidang militer dan pertahanan, konferensi telah memutuskan Angkatan Perang Republik Indonesia Serikat (APRI) adalah Angkatan Perang Nasional. TNI menjadi inti APRI dan akan menerima orang-orang Indonesia yang ada dalam negeri. Pertahanan negara hak pemerintah Republik Indonesia Serikat, sedangkan negara-negara bagian tidak mempunyai angkatan perang sendiri. Pagi ini, Insinyur Soekarno diangkat menjadi Presiden Republik Indonesia Serikat. Di acara penghormatan ini dilangsungkan, barisan pasukan TNI yang ingin mewakili Indonesia di Duta Besar pagi ini dengan cara memberikan penghormatan militer
Presiden Republik Indonesia Serikat. Dalam perjalanannya ke Netherlands, Bung Karno hingga di India bertemu Perdana Menteri Pandit Jawaharlal Nehru untuk menyampaikan ucapan terima kasihnya atas dukungan rakyat India terhadap perjuangan rakyat Indonesia melawan penjajahan Belanda. Itu hal yang tak dapat dilupakan rakyat Indonesia dalam perjalanan sejarah. Begitu bagi Bung Karno dan pimpinan-pimpinan lainnya. Dari saya, Ahli Fikir selama perjuangannya demi memerdekakan bangsa dari penjajahan. Untuk suasana konferensi meja bundar. Kita juga dalam perundingan di masyarakat yang akan buat Tanggal 27 Desember 1949, Parti Gerindra menandatangani Badan Pengakuan Kedaulatan Republik Indonesia Serikat. Akhirnya di konferensi meja bundar inilah Indonesia nanti memperoleh pengakuan kedaulatan dari Belanda. Oke, Nanda, telah sama-sama kita simak tadi video atau film dokumenter tentang agresi militer Belanda kedua sampai nantinya kita memperoleh kedaulatan dari Belanda pada tanggal 23 Desember 1949. Nah, dari tayangan video tadi, film tadi, dapat kita simpulkan ini ada tujuan kita mempelajari atau mengetahui agresi militer Belanda. Yang pertama, agar Ananda semua bisa mengetahui bahwa setelah kita merdeka, Belanda pun masih berusaha berkuasa kembali di Indonesia. Hal ini ditandai dengan dilakukannya operasi militer pertama dan kedua atau agresi militer 1 dan 2. Kemudian tujuan kedua kita mempelajari agresi militer tadi itu adalah agar Ananda semua bisa mengetahui bahwa Indonesia tidak pasrah saja ketika diserang oleh Belanda. Terdapat berbagai upaya yang dilakukan untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Salah satunya melalui pembentukan PDRI atau Pemerintahan Darurat Republik Indonesia. Nah,
pemerintahan darurat Republik Indonesia itu berlangsung 22 Desember 1948 sampai 13 Juli 1949. Kurun waktu lebih kurang 8 bulan masa pemerintahan PDRI ini, dan PDRI ini juga kisah heroik dari PDRI ini juga ditulis oleh seorang sejarawan dari Universitas Negeri Padang, yaitu Dr. Mestika Z almarhum, ya, dengan judul Somewhere in the Jungle. Somewhere in the Jungle. Mungkin bahasa Inggris mungkin bisa koreksi bahasa Inggrisnya. Somewhere in the Jungle ini artinya pemerintahan darurat atau PDRI ini secara mobil berpindah-pindah tempat markasnya, tidak berada pada suatu tempat pada umumnya seperti pemerintahan pada umumnya ya, yang berada di pusat kota, tetapi beda atau lain halnya dengan PDRI. Markas PDRI itu berpindah-pindah keluar masuk hutan sambil bergerilya mempertahankan NKRI ini. Nah, ini adalah salah satu sang tokoh kunci dari pemerintahan darurat Republik Indonesia. Siapa namanya? Safrudin Prawira Negara. Safrudin Prawira Negara. Dalam sejarah kita, dalam pemerintahan kita juga ada dikenal dengan nama yang hampir sama, yaitu Amir Syarifuddin. Itu beda lagi ya. Amir Syarifuddin itu adalah juga seorang Perdana Menteri Indonesia yang menyetujui perundingan Renville antara Indonesia dan Belanda. Nah, kalau Amir itu adalah seorang sosialis, ketika kabinetnya digoyahkan akibat menyetujui hasil Renville, maka kabinetnya jatuh sehingga nanti Amir berkoalisi dengan FDR dan bergabung dengan PKI Madiun, melakukan pemberontakan PKI Madiun bersama musuh. Jadi ini tokoh lainnya ya, harus kalian bedakan ini Safrudin dengan Amir Syarifuddin. Jadi tokoh kunci dari PDRI itu adalah Safrudin Prawira Negara. Jadi Safrudin Prawira Negara ini ditunjuk menjadi Perdana Menteri Indonesia, menggantikan Muhammad Hatta yang ketika itu ditawan oleh Belanda saat agresi militer Belanda kedua. Nah, siapa itu Mr. Safrudin Prawira Negara? Nah, Mr. Safrudin Prawira Negara itu adalah seorang negarawan, ya. Dia juga ekonom Indonesia. Ia memimpin Indonesia sebagai ketua PDRI. Kemudian pada masa liberal, pernah belajar masa liberal Indonesia? Belum ya? Nanti di kelas 3. Ya, di masa liberal 50 sampai 59, Safrudin Prawira Negara ini nanti menjabat sebagai Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Indonesia, Gubernur BI yang pertama di Indonesia. Dan ia menjadi Perdana Menteri Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia atau PRRI. Jadi ada lagi nama yang hampir bersamaan, ya, peristiwa sejarah yang hampir bersamaan dengan PDRI. Itu juga terjadi di Sumatera, pusatnya di Padang. Itu dikenal dengan PRRI atau Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia. Jadi kalian nanti harus membedakan antara PDRI dengan PRRI. Ya. PDRI itu pemerintahan darurat yang melanjutkan kepemimpinan pemerintah pusat karena para pemimpin kita di pusat ditawan oleh Belanda. Sedangkan PRRI itu adalah semacam gerakan untuk menuntut otonomi daerah, dan itu baru berhasil kita peroleh dilaksanakan di Indonesia itu setelah reformasi 98. Jadi jauh sebelum reformasi bergulir di Indonesia tahun 98, rakyat Sumatera Barat melalui PRRI itu sudah menuntut apa yang dinamakan dengan otonomi daerah. Ya, jadi PRRI itu
kalau oleh pemerintah pusat itu dianggap sebagai sebuah pemberontakan. Ya. Oleh pemerintah pusat, oleh rezim Soekarno dan Soeharto itu dianggap sebagai pemberontakan. Tetapi harus Anda ketahui sebagai generasi muda Indonesia, generasi Sumatera Barat, ya, PDRI itu bukanlah pemberontakan. PDRI itu adalah semacam bentuk koreksi daerah terhadap pemerintah pusat karena perbedaan yang sangat mencolok mengenai alokasi dana pembangunan antara pusat dan daerah, sehingga muncullah PRRI, dan PRRI ini digerakkan oleh orang-orang militer dan dipimpin oleh Safruddin Prawira Negara, atau sebagai perdana menterinya adalah Safruddin Prawira Negara. Sedangkan pemimpin PDRI itu adalah Kolonel Ahmad Hussein. Jadi bedakan nanti ya antara PDRI dengan PRRI. Nah, jadi setelah Presiden, Wakil Presiden, dan beserta pejabat negara lainnya ditawan oleh Belanda dan dibuang ke Pulau Bangka, sore harinya Mr. Safruddin Prawira Negara bersama dengan Kolonel Hidayat mengunjungi Tengku Muhammad Hasan, Gubernur Sumatera, di Bukit Tinggi. Ya, mereka mengadakan perundingan. Kemudian karena untuk menghindari kejaran-kejaran Belanda, maka rombongan pejuang-pejuang PDRI ini dari Bukit Tinggi berpindah ke Halaban. Maka pada tanggal 22 Desember 1948, sesuai dengan kesepakatan di awal ketika rapat di Bukit Tinggi, maka dibentuklah PDRI di Halaban tanggal 22 Desember 1945. Nah, ini susunan kabinet PDRI. Kabinetnya yang bernama dengan Kabinet 8 RI. Ini merupakan kabinet pengganti dari Kabinet Hatta karena agresi militer Belanda kedua. Nah, ini susunannya. Safruddin Prawira Negara sebagai Perdana Menteri, kemudian A.A. Maramis sebagai Menteri Luar Negeri, kemudian Tengku Muhammad Hasan itu sebagai Panglima Teritorial Sumatera, dan banyak lagi tokoh-tokoh lainnya dalam kabinet PDRI ini. Nah, sesuai dengan konsep perjuangan PDRI yang heroik ya, PDRI itu secara mobil berpindah-pindah dan hutan ke hutan. Maka selama PDRI berlangsung lebih kurang 1 tahun, kurang dari 1 tahun ya, pusat pemerintahnya sering berpindah-pindah. Itu bertujuan untuk agar tidak terdeteksi oleh Belanda. Nah, pusat PDRI terletak di daerah pedalaman hutan, bukan di pusat kota seperti pusat pemerintahan pada umumnya. Ini tempat-tempat yang pernah menjadi pusat pemerintahan PDRI. Yang pertama di Bukit Tinggi, kemudian Halaban Payakumbuh, Poto Tinggi Payakumbuh, selanjutnya terus ke Bidar Alam di daerah Solo Selatan, dan terakhir itu di Sumpur Kudus. Nah, ini peranan PDRI dalam mempertahankan Republik Indonesia. PDRI itu dapat berperan sebagai pemerintah pusat karena telah diserahkannya mandat dari pemerintah sebelumnya, dari pemerintah sebelum ditawan oleh militer Belanda. Jadi ketika agresi militer Belanda kedua menyerang Yogyakarta sebagai ibu kota RI, ya, Presiden Soekarno mengadakan rapat dan memberikan mandat kepada Safruddin Prawira Negara, kalau seandainya pemerintah pusat dikuasai oleh Belanda, maka dia menguasakan
memberikan mandat kepada Safruddin Prawira Negara agar membentuk pemerintahan darurat di Bukit Tinggi. Itu alternatif kedua. Kalau Belanda berhasil menawan Presiden Soekarno dan Hatta. Kemudian alternatif kedua, jika pemerintah pusat telah dikuasai oleh Belanda, ya, kalau seandainya PDRI tidak berhasil dibentuk di Bukit Tinggi, maka alternatif kedua adalah Presiden Soekarno memberikan mandat kepada A.A. Maramis dan L.M. Palar. Yang ketiga itu sedang mengadakan kunjungan ke luar negeri, tepatnya di India, agar membentuk pemerintahan pengasingan di India. Kemudian peran yang berikutnya, PDRI berperan sebagai kunci dalam mata rantai komunikasi dari daerah satu ke daerah lainnya. Ya, tadi secara mobil berpindah-pindah, PDRI tidak lupa mengadakan kontak dan konsolidasi dengan para pejuang yang ada di Pulau Jawa, terutama dengan Panglima Besar Jenderal Sudirman. Jadi kontak itu dilakukan melalui radio. Radio yang digunakan itu adalah radio YBC 15, dan ini juga digunakan untuk melakukan kontak dengan tokoh-tokoh kita yang ada di luar negeri, sehingga nanti melalui tokoh-tokoh kita di luar negeri, dunia internasional, PBB dan masyarakat internasional lainnya mengetahui bagaimana kondisi Indonesia. Yang ketiga, PDRI berhasil menjalin hubungan dan berbagi tugas dengan perwakilan RI di India. Dari India, informasi-informasi keberadaan serta perjuangan bangsa dan negara RI disebarluaskan ke penjuru dunia. Dan yang keempat, dengan adanya PDRI, maka terbukalah mata dunia mengenai keadaan RI yang sesungguhnya, sehingga menempatkan posisi Indonesia semakin menguntungkan. Sebaliknya posisi Belanda semakin terjepit karena Belanda nantinya mendapat tekanan dari dunia internasional atau masyarakat internasional, terutama PBB. Nah, akhirnya nanti diadakanlah gencatan senjata, PBB menjadikan gencatan senjata agar kedua negara meletakkan senjata, berdamai dan memulai perundingan. Nah, itulah yang dinamakan dengan perundingan Rumrayen tadi, yang sudah sama-sama kita saksikan tadi. Nah, ini akhir dari PDRI, ya. Dengan adanya perundingan Rumrayen, ya, kenapa dinamakan perundingan Rumrayen? Karena delegasi Indonesia itu dipimpin oleh Muhammad Rum, sedangkan delegasi Belanda itu dipimpin oleh Van Rooyen. Maka perundingannya dinamakan dengan perundingan Rumrayen. Nah, dengan disepakatinya Rumrayen, ya, antara Indonesia dan Belanda pada tanggal 1 Juli 1949, maka berakhirlah masa pemerintahan darurat Republik Indonesia. Kemudian pada perjanjian tersebut semua tawanan, perundingan Rumrayen, ya, semua tawanan politik yang dihasilkan oleh Belanda di Pulau Bangka itu dilepaskan tanpa syarat dan dikembalikan ke Yogyakarta. Maka pada tanggal 13 Juli 1949 Soekarno dan Hatta kembali ke Yogyakarta. Kemudian juga nanti diadakan penyerahan mandat kembali dari Safruddin Prawira Negara kepada Presiden Soekarno. Nah, ini ada peristiwa yang terkait dengan PDRI, duka PDRI. Dalam salah satu mata rantai perjuangan PDRI itu terdapat suatu peristiwa yang tidak bisa kita lupakan. Peristiwa itu dikenal dengan peristiwa Si-7 yang terjadi tanggal 15 Januari 1949, di mana puluhan pejuang yang terdiri dari beberapa pimpinan dan puluhan anggota pasukan Barisan Pengawal Negeri dan Kota atau BPNK tewas seketika diberondok tembakan oleh pihak Belanda. Peristiwa ini terjadi di Lurah Kincir, Si-7 Batuan, Kecamatan Si-7 Limo Nagari, Kabupaten 50 Kota, Sumatera Barat. Nah, ini salah satu tokoh patriot bangsa yang berperan dalam PDRI, itu adalah Khatib Sleman. Pernah kalian ke Padang?
melewati jalan Khatib Sulaiman. Nah, ini dia tokohnya, tokoh PGRI yang tewas ketika peristiwa si 7 Batu. Ya. Jadi Khatib Sulaiman merupakan salah satu tokoh yang berjuang di dalam PGRI guna mempertahankan eksistensi Republik Indonesia. Khatib Sulaiman merupakan ketua Markas Pertahanan Rakyat Daerah dan bertugas memimpin rapat di Situjuh Batuan tanggal 14 Januari 1949. Rapat ini dilakukan atas instruksi Gubernur Militer Sumatera Tengah Sultan Muhammad Rashid. Nah, ini tujuan kita mempelajari PGRI. Sebagai generasi muda, kita harus tahu sejarah PGRI itu. Ya. Jadi kalian dituntut untuk dapat meneladani sikap tokoh-tokoh yang terdapat di dalam pemerintahan darurat Republik Indonesia itu seperti Safruddin Prawira Negara. Ya, teladani tokohnya, dia adalah seorang patriotisme, ya, patriot pembela bangsa yang tetap menegakkan kedaulatan negara NKRI. Kemudian agar Anda semua mengetahui betapa beratnya perjuangan para pejuang untuk mempertahankan kemerdekaan. Ya, semuanya dikorbankan, nyawa pun dikorbankan. Tidak harta benda, tapi juga nyawa pun dikorbankan untuk mempertahankan NKRI. Ini adalah semangat nasionalisme yang tinggi. Ya. Itu yang harus kita teladani. Kemudian Ananda dituntut juga untuk tidak melupakan PGRI sebagai salah satu peristiwa penting yang pernah terjadi di Indonesia, terutama di daerah kita Sumatera Barat. Nah, dari konferensi Rumrayan tadi sudah sama-sama kita saksikan video tadi ya. Setelah Rumrayan disetujui, para pejabat Indonesia dikembalikan ke Yogyakarta, maka untuk tahap selanjutnya diadakan persetujuan inter Indonesia. Ini adalah persiapan untuk menuju perundingan terakhir dalam rangka memperoleh kedaulatan Indonesia dari Belanda, yaitu konferensi Meja Bundan. Ini dilaksanakan di Den Haag, Belanda, tanggal 23 Agustus 1949 sampai 2 November 1949. Dan ini menjadi upaya diplomasi yang akhirnya membebaskan Indonesia dari Belanda. Jadi kita baru memperoleh kemerdekaan, pengakuan kedaulatan itu 49 dari Belanda. Artinya kita merdeka 45 itu tidak diakui oleh Belanda. Belanda baru mengakui Indonesia merdeka 49. Coba bayangkan itu, betapa berat perjuangan Indonesia. Dengan proses perjuangan yang begitu panjang dalam mempertahankan untuk tetap tegaknya negara kesatuan Indonesia ini. Nah, ini hasil KMB. Apa hasilnya? Belanda menyerahkan kedaulatan kepada Republik Indonesia Serikat pada akhir Desember 49, yang sesuai dengan video yang kita tonton tadi. Kemudian akan dibentuk Uni Indonesia Belanda. Dalam uni itu Indonesia dan Belanda akan bekerja sama. Kedudukan Indonesia dan Belanda sederajat. Kemudian Indonesia akan mengembalikan semua milik Belanda dan membayar utang-utang Hindia Belanda sebelum tahun 1949. Dan masalah Irian Barat akan dibahas 1 tahun kemudian. Itu hasil dari KMB. Nah, ini tujuan kita mempelajari KMB, ya, agar Anda semua mengetahui cara yang ditempuh oleh pemerintah Indonesia untuk menyelesaikan sengketa antara Indonesia dan Belanda, sekaligus memperoleh kedaulatan Indonesia yang merdeka dan berdaulat. Kemudian agar Anda mengetahui bahwa perlawanan terhadap penjajah terbagi menjadi 2, yaitu perlawanan bersenjata dan perlawanan diplomasi. Nah, siapa yang bisa memberi contoh? Apa contoh dari perlawanan bersenjata dan perlawanan diplomasi dalam masa mempertahankan kemerdekaan 45 sampai 49 sudah? Apa contohnya? Apa contoh perjuangan bersenjata? Nah, contohnya itu adalah pertempuran Surabaya 10 November.
Ya, pertempuran Ambarawa, Medan Area, Bandung Lautan Api, Puputan Margarana dan sebagainya. Ya. Nah, apa contoh perlawanan diplomasi, perjuangan diplomasi yang dilakukan pemerintah? Kalau perlawanan bersenjata itu dilakukan oleh para militer, dipimpin oleh Jenderal Besar Sudirman. Sedangkan perjuangan diplomasi itu dipimpin oleh pemerintah. Ya. Nah, contohnya Linggarjati, Renville. Ya, Linggarjati dikhianati oleh Belanda dengan melancarkan agresi militer Belanda pertama 21 Juli 1947. Nah, kemudian PBB membentuk KTN. Diadakan lagi perundingan Renville. Renville dikhianati lagi oleh Belanda dengan cara melancarkan agresi militer Belanda kedua 19 Desember 1949. Kemudian dilanjutkan dengan Rumroyen, Inter Indonesia dan KMB. Di nilai-nilai yang dapat kita petik ya, ada nilai nasionalisme dan juga nilai patriotisme. Silakan Anda catat ini. Nilai-nilai nasionalisme itu ditunjukkan dengan berdirinya PDRI sebagai upaya untuk menjaga persatuan dan kesatuan. Patriotisme ini ditunjukkan oleh sikap tokoh-tokoh yang terlibat dalam PDRI. Mereka menunjukkan sikap berani, pantang menyerah, rela berkorban demi bangsa dan negara. Sekian dan terima kasih. Jas merah, jangan sekali-kali melupakan sejarah. Demikian saja penyampaian tadi hari ini yang tentang bela negara atau sejarah PDRI Safruddin Prawira Negara. Silakan Anda buat kesimpulannya dan catatlah dalam buku catatannya. Bu akhiri dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.